Selamat malam pemirsa, kembali lagi kita bertemu dalam program TV Kita Sejahtera FKIP UKI Hebat di serial talk show edukasi bersama saya Nova Simatupang. Ya, saya berharap Bapak Ibu para pemirsa TV Kita Sejahtera saat ini yang sedang menyaksikan program kita dalam kondisi sehat, dalam kondisi sukacita, karena saya sendiri malam hari ini merasakan sukacita yang luar biasa karena bersama-sama dengan kita hari ini kita kedatangan tamu-tamu agung, Bapak Ibu para pimpinan yang jauh-jauh datang dari Palu, dari Universitas Tadulako, dan bersama beliau-beliau ini kita akan berdiskusi tentang kerjasama yang akan dibangun bersama dengan FKIP UKI. Dan ya, tidak perlu berlama-lama, saya pikir saya akan sapa terlebih dahulu kepada Bapak Dekan FKIP UKI, Bapak Dekan FKIP Universitas Tadulako, maksud saya. Bapak Dr. Amiruddin Kade, selamat malam Bapak. Selamat malam Bu Nova. Apa kabar Bapak, sehat? Alhamdulillah sehat, lolos PCR dan semua pokoknya sehat. Ya, sudah Amin. makan malam juga. Puji Tuhan kalau begitu. Ya, terima kasih Pak Amir untuk kedatangannya di malam hari ini. Dan berikutnya kita akan sapa juga Wakil Dekan dari FKIP Universitas Tadulako untuk bidang Umum dan Keuangan, Bapak Abdul Kamarudin. Selamat malam, Bapak. Selamat malam, Bu Nova. Senang bisa bertemu pada malam hari ini. Terima kasih sudah diberi kesempatan untuk sama-sama pada malam hari ini. Ya, senang juga bisa bertemu dengan Pak Abdul. Kemudian yang ketiga ada Wakil Dekan Kemahasiswaan dari Universitas Tadulako. Ada Bapak Dr. Iskandar. Selamat malam, Pak Iskandar. Selamat malam, Horas. Horas. Selamat malam. Semoga sehat selalu ya Pak. Amin, salam sehat. Kami semua sudah direpit dan sudah swab, pokoknya aman dan sejahtera. Puji Tuhan. Terima kasih Pak. Dan yang terakhir narasumber kita ada wanita cantik, ada Ibu Ketua Jurusan dari MIPA di Universitas Tadulako, ada Ibu Purnamaningsi PhD. Selamat malam Ibu. Selamat malam, Ibu Nova. Senang sekali bisa bergabung di TV FKIP UKI ya. Ya, betul. TV Kita Sejahtera FKIP UKI ya. Iya, betul. Semoga nanti bisa memberikan penjelasan tentang kerjasama kita. Ya, terima kasih Ibu. Dan selamat datang kepada Bapak Ibu di dalam talk show kita, di talk show edukasi di malam hari ini. Dan sebelum kita lebih lanjut nih berdiskusi tentang kerjasama yang kemudian dibangun antara FKIP UKI dan FKIP Tadulako nih, Untat ya, saya mau lebih dulu nih ke Pak Amiruddin nih sebagai dekan. Jujur, ketika saya diinformasikan bahwa tamu kita di malam hari ini adalah teman-teman dari FKIP Tadulako, saya kemudian mencari informasi dulu nih tentang Pak Amiruddin khususnya. Dan dapat informasi baru dilantik 2020, dan yang paling menarik buat saya adalah Pak Dekan ini menjalankan tata kelola dan kepemimpinannya ini membawa tagline melayani bukan untuk dilayani. Nah, saya menjadi penasaran nih Pak Amiruddin, kira-kira kenapa kemudian membawa tagline itu dan bagaimana cara Pak Amiruddin untuk membawa semangat melayani itu kepada seluruh tim yang ada di Tadulako, terlebih di FKIP sana kan ada 18 program studi ya Pak ya? Boleh silakan Pak. Ya, terima kasih Ibu Nova yang malam ini jadi pewawancara, dan saya kira beliau tadi koordinator program studi pendidikan kimia. Jadi saya pikir mau ditanya rumus-rumus kimia, maka saya pikir ini agak susah. Tapi yang ditanya tentang tagline saya, yaitu waktu saya mau jadi dekan tentu harus menyiapkan satu promosi diri yang berbeda dengan yang lain. Oleh karena itu saya menyampaikan bahwa saya adalah kita semua ini yang satu gerbong dengan saya menjadi pemimpin diberi amanah harus melayani, bukan untuk dilayani. Kenapa? Melayani mahasiswa secara keseluruhan. Mereka adalah pemegang saham terbesar di Universitas Tadulako. Uang kuliah tunggal yang dibayar oleh mahasiswa itulah yang menjadi remunerasi dan untuk beraktivitas para dosen. Oleh karena itu tentu harus kita memberikan pelayanan maksimal
kepada mereka yang telah membayar UKT dan kepada orang tua yang telah mempercayakan Universitas Tadulako untuk pengembangan anak-anaknya. Jadi ini, dan saya membawa 4 ketua jurusan, 3 wakil dekan, 18 koordinator program studi, dan kepala laboratorium seluruhnya untuk selalu membuat bahwa kita adalah pelayan mereka. Ya, tentu saya juga melayani pimpinan Universitas Tadulako bidang keuangan, melayani juga para dosen. Tidak boleh terlambat, dia punya tunjangan-tunjangan, tidak boleh lambat daripada kenaikan pangkatnya yang harus diurus. Itu juga kita melakukan pelayanan kepada mereka agar mereka melayani mahasiswa juga dengan baik. Sekira itu, Bu Nova. Oke, ya, terima kasih Pak Amiruddin. Jadi menarik ya, artinya memang membawa prinsip bahwa pimpinan di Tadulako secara khusus di FKIP-nya memang memandang mahasiswa ini adalah orang-orang yang harus dilayani secara maksimal, dan itu diberlakukan sama oleh seluruh pimpinan yang ada di FKIP. Nah, kemudian yang lebih lanjut, karena kita berbicara kerjasama nih Pak Amiruddin dan Bapak Ibu pimpinan yang lainnya. Kita, dan ini tadi menjadi menarik saya katakan karena UKI juga punya moto melayani, bukan dilayani. Jadi melihat ini, apakah kemudian ini juga yang menjadi dasar buat Bapak Ibu kemudian berinisiatif menjalin kerjasama dengan kita di FKIP UKI dengan semangat yang sama nih, melayani dan memberikan pelayanan yang maksimal kepada mahasiswa, dosen ataupun tendik yang ada di tempat kita masing-masing, atau adakah alasan-alasan khusus lainnya gitu? Boleh, silahkan Pak Amiruddin. Ya, terima kasih. Jadi saya berterima kasih begitu melihat bahwa Universitas Kristen Indonesia, khususnya FKIP ini, tentu motonya juga melayani. Jadi dengan demikian tentu ada kerjasama yang luar biasa. Ada hubungan batin yang besar. Tapi bukan hanya itu. Kita juga melaksanakan program pemerintah, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi dalam hal Merdeka Belajar, Kampus Merdeka, yang mewajibkan kita semua bahkan masuk dalam indikator kinerja utama universitas, terutama kami di negeri, untuk menciptakan satu peluang bagi mahasiswa untuk bertukar, bagi mahasiswa untuk memperoleh pengalaman belajar di luar kampusnya. Oleh karena itu tentu harus didahului dengan pimpinannya melakukan kerjasama. Jika kepimpinannya sudah melakukan kerjasama, tentu kita berharap program studi menindaklanjuti dengan implementasi. Begitu selesai implementasi, maka tentu mahasiswanya yang bertukar, dosennya yang bertukar. Jadi di dalam draft yang kami sampaikan tentang perjanjian kerjasama, ya tentu yang pertama adalah mahasiswanya bertukar, dosennya bertukar, dosennya berkolaborasi dalam hal pelaksanaan Tridharma. Ya, jadi kalau mahasiswa bertukar, ya boleh bertukar dalam arti berpindah tempat untuk saling menimba ilmu, misalnya mata kuliah A di prodi bahasa Inggris di Unpad atau mata kuliah B di prodi bahasa Inggris, itu dapat diperoleh dengan mudah. Karena itu kita harus memberikan ruang seluas-luasnya untuk para mahasiswa ini untuk bertukar, tidak boleh. Dan UKI ini luar biasa, beradanya di Jakarta, Pak, Ibu. Jadi kita kalau lihat mahasiswa kami bukan berarti suka ke Jakarta, tapi kalau dia ditawari perguruan tinggi lain, dia lebih senang ke Jakarta daripada ke tempat lain. Oleh karena itu ya, kita berharap agar ada universitas di Jakarta yang menjadi alternatif yang bisa kita bekerja sama dengan baik. Dan alhamdulillah, Om Is ini ya melakukan negosiasi dan bisa membuat sehingga kita malam ini bisa mendahului kerjasama itu. Dan semoga ke depan itu juga sekalian saya mengundang teman-teman di FKIP UKI untuk berkunjung ke Universitas Tadulako. Kami betul pernah dilanda gempa tsunami tahun 2018 yang 4 hari lagi akan berulang tahun yang ketiga. Ya, mudah-mudahan hanya peringatan ulang tahunnya bukan gempanya yang berulang. Jadi karena itu kita berharap semua agar tetap berdoa seperti apa yang dilakukan Nuki yang luar biasa di setiap kegiatannya didahului dengan doa. Nah, kita juga berharap agar kerjasama kita ini bisa terus bukan hanya kepemimpinan Pak Sunarto dan saya, tapi juga kepemimpinan berikutnya bisa melanjutkan kerjasama ini. Jadi intinya
adalah kerjasama Tridharma. Bahwa kalau ada kerjasama yang lain itu urusan lain kita bicarakan. Tetapi paling tidak Tridharma, yaitu pendidikan, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Amir untuk kerjasama yang dijalin dengan FKIP UKI, artinya memang secara khusus berfokus kepada Tridharma dan juga menjalankan dan mendukung program MDKM yang dicanangkan oleh pemerintah. Tapi tadi saya sekilas mendengar bahwa Pak Iskandar nih yang kemudian memberi ide dan menginisiasi menawarkan kerjasama antara FKIP UKI dan FKIP Tadulako nih. Kepada Pak Iskandar deh nih. Pak Iskandar sendiri kemudian memberi rekomendasi untuk kerjasama dengan FKIP UKI itu kenapa, Pak? Boleh sharing Pak Iskandar? Halo, boleh. Ya. Silahkan Bapak. Halo, saya ini Iskandar juga Simatupang. Tapi kalau saya di Palu itu dipanggil siang malam tunggu panggilan. Jadi dipanjangin ya Pak? Iya, Horas. Teman kami banyak di sana juga yang memang kawan-kawan dari Sumatera, ada Ibu Mary, ada Pak Seribu, ada Pak Konder, ada Ibu Pak Setinjak. Salam dari mereka juga. Terus terang, dunia sekarang ini kalau kita mau lihat dan memahami apa yang diinginkan oleh Menteri, bahwa memang kita butuh kolaborasi. Sesuatu itu yang bisa dikerjasamakan dan bisa dilakukan secara gotong royong itu lebih bagus, lebih dahsyat hasilnya. Nah, inilah yang sebenarnya saya rasakan. Terus terang, apa yang terjadi sekarang ini adalah tidak terlepas dari hubungan-hubungan human relation, kerjasama jalinan kami dengan teman-teman yang alumni UNJ, yaitu Ibu Erni, Dr. Erni, kemudian Dr. Sekarang Profesor Bernadette dan kawan-kawan lainnya. Saya melihat ini bagaimana berkolaborasi dengan mereka bukan hanya di bidang pengetahuan, tetapi pengalaman yang memang banyak memberi nilai tambah. Sehingga itulah yang menginspirasi semua. Bahkan kerjasama ini sampai kami ke Korea, ke Jepang, kemudian ke Thailand, bahkan ke Hong Kong, China itu waktu ber-UNJ dulu di mahasiswa. Nah, saya mengatakan mereka bagaimana ini jangan hubungan-hubungan ini hanya terbatas pada kita mahasiswa. Karena pengetahuan itu memang sama-sama kita mencari, tapi pengalaman inilah yang kita coba sharing. Sehingga ada organisasi yang kami bangun itu, yaitu Himpunan Dokter Manajemen Indonesia. Kebetulan saya sebagai ketuanya, HIMAPI, Himpunan Dokter Indonesia. Dan itu sudah ada akta notariat juga. Dan itu terhimpun dari kawan-kawan, bahkan bukan hanya alumni dari UNJ, tapi alumni dari yang lain juga sudah masuk. Kemudian saya katakan, ini organisasi bukan organisasi politik, bukan organisasi yang hanya mementingkan diri sendiri. Bagaimana kita bisa mengembangkan karir, lalu kemudian resonansinya kepada institusi kita masing-masing. Nah, inilah yang mengilhami kerjasama itu, bahkan sebelum dengan UKI dulu itu dengan Universitas Matalu Anmar, kemudian Universitas Muhammadiyah, karena di sana juga UHAMKA dan lain sebagainya, di sana juga teman-teman. Lalu hasilkan, mereka juga berkunjung antara satu kampus dengan yang lain. Teman-teman dari UKI itu sudah melakukan kunjungan ke Universitas Tadulako, ke Fakultas Keguruan Pendidikan, di kegiatan-kegiatan kemahasiswaan. Dan ini banyak membantu. Nah, pas ada program kementerian itu, lalu kemudian kita melakukan percepatan, bagaimana dengan membuat payung. Kalau payung ini dibuat secara resmi, tentu harus melibatkan kedua pimpinan institusi. Itulah yang mengilhami saya menyampaikan kepada Pak Dekan. Pak Dekan, bagaimana kalau kita lakukan kerjasama secara formal? Pak Dekan luar biasa ini, sambutannya dengan Wadek 2, kemudian ketua-ketua jurusan juga, dan bahkan saat ini ada anggota Senat juga mendukung untuk itu. Ya, ayo kita bagaimana? Di mana? Di Jakarta ya? Masa cuma Jakarta? Jogja. Bahkan hari ini juga yang diinginkan itu ada satu wacana.
Satya Wacana yang dari Jogja itu mudah-mudahan nanti akan dilakukan. Bahkan UHAMKA juga. Jadi kolaborasi dan gotong royong istilah dalam pemerintah sekarang ini penting untuk kita, sehingga di sana ada sharing pengalaman, sharing pengetahuan, dan kemudian berbagi bukan hanya dosen tetapi mahasiswa juga, dan semua itu kelebihan-kelebihan tentu akan muncul di apa namanya, di setiap aktivitas kita. Saya kira itu. Ya, baik. Terima kasih Pak Iskandar. Ini ada banyak poin sebenarnya yang disampaikan oleh Pak Iskandar terkait dengan kolaborasi, kemudian bagaimana kita bergotong royong untuk sama-sama mengembangkan institusi, gitu. Ya, karena memang tidak lagi zamannya institusi itu berusaha sendiri, berdiri sendiri atas kakinya, tapi memang dibutuhkan sekali kolaborasi antar institusi seperti itu. Dan tadi juga Pak Iskandar menyampaikan bahwa mendapat dukungan juga nih dari teman-teman wakil dekan lainnya. Dan di sini sudah ada Pak Abdul Kamarudin juga nih sebagai wakil dekan bagian umum dan keuangan ya dari FKIP Tadulako. Kalau Pak Abdul sendiri memandang kerjasama yang dilakukan antara Tadulako dengan FKIP UPI ini seperti apa, Pak? Kemudian apa yang diharapkan dari kerjasama yang dijalankan ini ke depannya seperti itu? Silakan Pak Abdul. Baik, terima kasih Bu Nova atas kesempatan ini yang baik ini. Saya kira suatu kerjasama untuk suatu organisasi pendidikan ini sangat-sangat penting dilakukan untuk mengelola suatu organisasi pendidikan yang sebesar FKIP Universitas Tadulako, kemudian FKIP Universitas Kristen Indonesia. Saya kira perlu dikelola oleh orang banyak, dan kita perlu kerjasama kolaborasi yang baik. Paling tidak ada 3 mungkin yang bisa mendapatkan manfaat ini. Yang pertama tadi dosennya saya kira nanti bisa secara teknis, secara praktis nanti bisa dilakukan kerjasamanya di bidang penelitian misalnya. Saya kira nanti kedua institusi ini bisa melakukan itu, dosen-dosennya bisa melakukan kerjasama dalam hal riset, ya, melakukan kolaborasi dalam hal penelitian. Dan setelah penelitian saya kira bisa ditindaklanjuti dengan publikasi, saya kira, karena itu sangat output dari penelitian yang dilakukan oleh dosen adalah nanti bisa kolaborasi dalam penulisan artikel ilmiah, ya, jurnal, untuk publikasi baik itu di jurnal bereputasi nasional dan internasional. Kemudian yang kedua adalah tadi yang sudah disinggung oleh Pak Dekan dan Pak Wadi Bima adalah mahasiswa. Saya kira dengan rencana kita akan lakukan kerjasama ini adalah kita akan membuka jalan bagi dosen kita, bagi mahasiswa kita nantinya untuk bisa bekerja sama. Nah, kalau mahasiswa mungkin bisa ikut pertukaran apa yang sudah diprogramkan oleh pemerintah. Kemudian yang berikutnya, karena di bidang saya adalah tentang sumber daya manusia, saya kira di situ ada tenaga akademik, pendidik, tendik. Saya kira juga ini dalam hal pengembangan sumber daya, pengembangan kapasitas, capacity building. Saya kira perlu juga nanti ada ditindaklanjuti untuk kerjasama tadi, apakah dalam hal pelatihan, kemudian pendidikan non degree mungkin yang bisa dilakukan secara bersama-sama untuk meningkatkan kapasitas kompetensi dari tenaga kependidikan kita. Saya kira mungkin ini hal kerjasama ini sangat perlu dilakukan. Kalau istilah asingnya bisa saya katakan begini, bahwa coming together is a beginning, keeping together is progress, and working together is success. Saya kira ini ungkapan yang perlu mungkin kita pegang dalam hal nanti kita melaksanakan tindak lanjut dari kerjasama kita ini adalah dengan bahwa kita datang bersama. Mungkin malam hari ini adalah awal mula kita bertemu, ya.
suatu permulaan, tetapi nanti kita tetap bersama itu menjadi suatu kemajuan, progres buat kita. Dan kemudian setelah nanti kita bekerja sama implementasikan kerjasama itu, kita akan meraih kesuksesan. Saya kira itu. Terima kasih. Ya, amin. Dengan kerjasama ini kita berharap kita sama-sama memperoleh kesuksesan, baik tadi ada kolaborasi penelitian dan publikasi, kemudian peningkatan kualitas tenaga kependidikan, bahkan secara khusus untuk mahasiswa yang menjalankan program MBKM. Nah, berbicara tentang mahasiswa yang akan menjalankan program MBKM, karena bersama kita juga sudah hadir Ketua Jurusan MIPA nih, ada Ibu Cantik, Ibu Purnamaningsi. Jadi saya ingin mencari tahu mungkin Bu Purnama, kalau di FKIP Tadulako sendiri secara khusus mungkin untuk mahasiswa-mahasiswa MIPA, kita tahu nih, MBKM itu kan ada 8 BKP ya secara umum yang difasilitasi oleh pemerintah. Kalau adik-adik mahasiswa yang ada di FKIP Tadulako sendiri secara khusus mungkin mahasiswa MIPA, kira-kira peminatannya itu lebih banyak ke BKP yang mana nih Bu kalau di sana? Ya, terima kasih Mbak Nova. Kalau sampai saat ini sih anak-anak kami di jurusan pendidikan MIPA itu sudah mengikuti pertukaran mahasiswa. Kemudian mengajar di sekolah, kemudian ada yang baru memulai penelitian dan riset dan proyek kemanusiaan. Kemudian kan ini 8 kegiatan MBKM ini kan sekarang sudah menjadi 9. Ada bela negara ya. Ternyata bela negara itu diartikan bukan hanya bela negara, tetapi membuktikan prestasi-prestasi baik nasional maupun internasional, itu salah satu kegiatan bela negara. Jadi memang ini baru karena baru 2 tahun, jadi belum terlalu banyak, tetapi jalan menuju ke 9 program itu baik dari universitas maupun fakultas ini berproses terus ya. Karena kami punya unit khusus untuk MBKM ini, kami di fakultas kami telah hadir unit MBKM yang menghandle masalah tersebut. Jadi mudah-mudahan FKIP tidak ketinggalan dengan kegiatan MBKM, maksudnya untuk mahasiswanya. Gitu Mbak Nova. Oke, tadi aku berarti di masing-masing fakultas sudah menyediakan unit yang akan memfasilitasi mahasiswa yang mengikuti program MBKM, seperti itu ya Bu Purnama ya? Untuk saat ini baru FKIP yang khusus membentuk unit MBKM di fakultas. Jadi untuk fakultas yang lain sepertinya mungkin akan mengikuti langkah yang diambil oleh fakultas kami. Karena kami lihat program ini memang kita harus benar-benar concern, karena tentunya ini adalah tanggung jawab kita bersama untuk mensukseskan program ini, Mbak Nova. Iya, betul sekali. Dan ya terlihat ya, artinya FKIP di Tadulako ini sudah leading nih mungkin di antara fakultas-fakultas lain di Tadulako dalam mengemas dan mempersiapkan serta memfasilitasi mahasiswanya untuk mengikuti program MBKM. Tadi saya mendengar sudah ada yang mengikuti pertukaran mahasiswa, kemudian program kampus mengajar, penelitian atau riset mungkin, bahkan untuk program bela negara yang tahun ini kemudian dimasukkan sebagai salah satu program dalam MBKM, seperti itu. Baik, kalau saya merangkum mungkin dari kelima narasumber kita, para pemirsa TV Kita Sejahtera FKIP UKI, dalam kerjasama ini artinya memang kita tidak hanya sekedar kemudian membuat sebuah MOA, tetapi ada harapan besar di mana kita bisa berjalan bersama-sama nih, berjalan bersama-sama, bekerja bersama-sama untuk kemudian berkolaborasi, mewujudkan mimpi tadi, mewujudkan kesuksesan tadi dari sisi dosen, kemudian dari sisi mahasiswa, bahkan dari sisi tenaga kependidikannya. Saya mengucapkan terima kasih kepada kelima narasumber yang luar biasa sudah berkenan sharing terkait dengan kerjasama antara FKIP Tadulako dan FKIP UKI. Namun sebelum kita menutup kegiatan talk show kita di malam hari ini, saya mungkin meminta kepada keempat narasumber kita untuk memberikan closing statement, supaya ini menjadi penguatan juga secara khusus mungkin untuk para mahasiswa di Tadulako yang saat ini mungkin menonton program TV Kita Sejahtera. Boleh? Dari siapa dulu nih? Dari Pak pimpinannya dulu kalau gitu, dari Pak Dekan, Pak Dr. Amiruddin. Silahkan Pak. Ya, terima kasih. Yang pertama, FKIP punya TV Kita Sejahtera. Saya akan nanti mengkerjasamakan juga ini. Kalau perlu saya mengirim orang untuk belajar
membuat juga TV FKIP Universitas Tadulako untuk mempublikasikan apa yang dilakukan. Jadi saya kira ini satu pengalaman yang luar biasa. Dan saya berharap perjanjian kerjasama tidak berakhir setelah ditandatangani saja. Tapi dia akan berlanjut dan terimplementasi dalam sebuah program yang lebih nampak dan berdaya guna bagi dua universitas, Universitas Tadulako dan Universitas Kristen Indonesia. Kita berbeda tempat, berbeda wilayah, mungkin berbeda pengelolaan, tapi satu tujuan kita sama, mengembangkan sumber daya manusia Indonesia. Terima kasih. Iya, terima kasih Pak Amuruddin untuk closing statement yang luar biasa. Perjanjian ini diharapkan tidak hanya berakhir di tanda tangan, tetapi boleh ditindaklanjuti untuk mendukung pengembangan SDM kita. Yang berikutnya saya perkenankan untuk closing statement dari Pak Abdul Kamarudin. Silakan Bapak. Baik, terima kasih. Harapan saya adalah saya kira kerjasama ini nanti bisa dilaksanakan dengan baik. Kedua institusi ini, FKIP UNTAD, kemudian FKIP UKI, dan semoga nanti semua bentuk kerjasama kita itu bisa dilaksanakan dengan baik dan lancar, dan kita bisa mencapai kesuksesan bersama-sama, kita bisa maju bersama-sama untuk pengembangan sumber daya manusia, untuk mempersiapkan mahasiswa yang punya kompetensi yang unggul, dan nantinya bisa menjadi tenaga pendidik, guru yang profesional, yang bisa juga akan nanti membina, mengembangkan sumber daya manusia Indonesia. Demikian, terima kasih. Iya, terima kasih Pak Abdul untuk closing statement-nya. Mari mencapai kesuksesan dan kemajuan kita bersama untuk membangun SDM yang unggul. Berikutnya closing statement dari Pak Iskandar, silahkan Pak. Iya, kita terus terang melihat dari awal perjalanan ini, kerjasama ini berangkat dari ketulusan. Dengan ketulusan ini saya yakin bahwa kita melayani dengan hati. Jadi bukan hanya pada retorika-retorika yang kita lakukan, tetapi bagaimana kita melakukan sesuatu itu dengan seikhlas mungkin, dengan ketulusan ini, sehingga membawa berkah di kemudian hari. Inilah yang kami lakukan bersama kawan-kawan 10 orang ini yang dipimpin oleh Pak Dekan, lalu kemudian difasilitasi oleh kawan saya yang baik itu dari Ibu Erni dengan Ibu Prof. Bernadette, kemudian disambut dengan ketulusan oleh Pak Dekan. Moga-moga ke depan membawa FKIP UKI dan FKIP Universitas Tadulako jaya dan maju terus. Oke, ya terima kasih Pak Iskandar. Kita berharap bersama-sama FKIP UKI dan FKIP Tadulako bisa jaya bersama-sama dan menjalankan setiap program dengan hati, ya dengan hati dan ketulusan. Oke, terima kasih Pak Iskandar. Berikutnya yang terakhir nih, closing statement dari Ibu kita yang cantik. Ada Ibu Purnama, silahkan Ibu Purnama. Ya, saya berharap dengan kerjasama yang dijalin oleh FKIP Universitas Kristen Indonesia dan FKIP Universitas Tadulako dapat memperkecil disparitas antara perguruan tinggi. Kalau kita bicara biasanya yang berada di kota besar, ibu kota itu tentunya bicara tentang kualitas mereka lebih baik, tetapi mungkin ada sesuatu yang kami miliki juga. Jadi dalam hal ini kami berharap dengan kerjasama yang ada, kita bisa mensukseskan program MBKM, dan juga kami punya PR untuk meningkatkan indikator kinerja utama perguruan tinggi kami. Jadi saya berharap kita bisa berjalan bersama-sama dengan meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Saja, terima kasih. Oke, ya terima kasih Ibu Purnama untuk closing statement-nya. Jadi pemirsa TV Kita Sejahtera FKIP UKI, kalau saya merangkum semua closing statement yang disampaikan oleh 4 narasumber kita, tamu-tamu agung kita di malam hari ini, artinya
kita berharap banyak bahwa kerjasama ini tidak hanya berhenti dalam proses penandatanganan saja, tetapi kemudian bagaimana kerjasama ini bisa berdampak ketika kita mau melangkah bersama, mau bekerja bersama dengan sepenuh hati, dengan ketulusan, agar harapan kita tadi, secara spesifik Ibu Purnama mengharapkan program MDKM ataupun kesuksesan dalam mencapai itunya, semua bisa tercapai dalam keridhaan Tuhan, seperti itu ya. Dan saya mungkin ingin menyampaikan tadi, karena Pak Amiruddin juga mengatakan ke depan mungkin FKIP Tadulako juga akan membuat TV di sana. Jangan lupa nanti kita diundang juga mungkin sebagai narasumber di sana. Jadi kita bisa saling sharing seperti itu ya, sebagai salah satu bentuk kolaborasi juga. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekali lagi untuk waktu dan kesempatan yang sudah diberikan malam hari ini. Dan kepada pemirsa TV Kita Sejahtera, kita akan akhiri pertemuan kita dalam talk show edukasi di malam hari ini. Saya berharap semua pemirsa tetap dalam kondisi sehat, sukacita, dan berbahagia selalu. Sampai bertemu dalam program TV Kita Sejahtera FKIP UKI Hebat di serial talk show berikutnya. Selamat malam dan Tuhan memberkati. Ya, ini kita UKI, berdiri sejak lebih dari 50 tahun lalu untuk menciptakan generasi penerus bangsa, generasi yang mempunyai visi dan mampu bersaing di era perkembangan teknologi yang semakin pesat. Menghasilkan generasi tersebut, kami membagi bidang pendidikan menjadi beberapa jurusan. Program studi doktor hukum, program studi doktor pendidikan agama Kristen, dan program magister dengan pilihan program studi magister pendidikan, program studi magister hukum, program studi magister pendidikan agama Kristen, program studi magister manajemen, program studi magister teknik elektro, program studi magister arsitektur, sedangkan untuk program sarjana, kami memberikan pilihan-pilihan untuk generasi yang ingin menjadi tenaga pengajar, seperti Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, program studi bimbingan konseling, program studi pendidikan matematika, program studi pendidikan biologi, program studi pendidikan agama Kristen, program studi pendidikan fisika, program studi pendidikan kimia, Fakultas Sastra dan Bahasa, program studi sastra Inggris, program studi pendidikan bahasa Inggris, program studi pendidikan bahasa Mandarin, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, program studi manajemen, program studi akuntansi. Dengan Fakultas Hukum, mengembangkan generasi yang akan menuntun Indonesia dalam keadilan dengan jurusan program studi hukum. Kesehatan masyarakat Indonesia adalah hal yang utama. Kami dengan jurusan Fakultas Kedokteran selalu mengembangkan ilmu kedokteran melalui program studi pendidikan kedokteran. Fakultas Teknik, program studi teknik mesin, program studi teknik elektro, program studi teknik sipil, program studi arsitektur, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, program studi hubungan internasional, program studi ilmu komunikasi, program studi ilmu politik,
kami mempersiapkan tenaga yang ahli dan siap terjun untuk masyarakat Indonesia. Dengan program diploma Fakultas Vokasi, program studi fisioterapi, program studi perbankan dan keuangan, program studi keperawatan, program studi manajemen pajak, Kami menyadari bahwa metode pembelajaran berbasis teknologi menjadi suatu hal yang harus dikembangkan, khususnya di Universitas Kristen Indonesia. Dengan dukungan teknologi tinggi, UKI mempersiapkan diri menjadi universitas berskala internasional yang bermutu, mandiri, dan inovatif di bidang tridharma perguruan tinggi. UKI menerapkan paradigma pendidikan Merdeka Belajar, Kampus Merdeka, yang sesuai dengan karakter masyarakat Indonesia. Kami siap melayani mahasiswa menjadi generasi yang unggul, yang memiliki nilai-nilai rendah hati, berbagi peduli, disiplin, profesional, bertanggung jawab, dan berintegritas. Kami selalu ada untuk kemajuan generasi bangsa Indonesia dengan menerapkan pendidikan berstandar internasional di era digital. Karena kami datang untuk melayani.